Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Apakah kalian dalam keadaan yang baik? Alhamdulillah jika kalian dalam keadaan yang baik. Sebelum kita memulai materi hari ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ya, terutama kita harus berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran agar kita diberi kemudahan dalam belajar oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke teman-teman, jika kalian sudah selesai berdoa, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, untuk itu saya akan mengenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya bernama Muhammad Lutfi Hidayat. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan tentang ejaan, tanda baca, langkah-langkah menulis fantasi dan bagaimana memvariasikan teks cerita fantasi. Oke teman-teman, bisa kita mulai? Baik. Oke, yang pertama adalah ejaan. Teman-teman apakah sudah tahu apa itu ejaan? Betul, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi, kata, kalimat dan sebagainya dalam bentuk tulisan, huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Ejaan di Indonesia ini telah mengalami 5 kali pergantian. Yang pertama adalah ejaan phonofusion. Ejaan ini dibuat atau diterbitkan pada tahun 1901. Bahasa Indonesia pada waktu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Nah, bisa ditebak dari namanya, ejaan ini disusun oleh orang Belanda. Namanya sesuai dengan nama ejaannya, yaitu Charles Van Olution, dan dibantu oleh Gunawi Gela Sultan Mahmud dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Kemudian ada ejaan yang kedua, yaitu ejaan Swandi. Ejaan Swandi ini dikenal juga dengan ejaan Republik. Ejaan ini menggantikan ejaan Van Olution setelah diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sesuai dengan namanya, ejaan ini disusun oleh Mr. Raden Swandi. Dan yang ketiga adalah ejaan Melindo. Pasti teman-teman sudah tahu Melindo ini akronim dari apa? Betul teman-teman, Melindo ini adalah akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan ini disusun pada 1959. Tapi sayang teman-teman, ejaan ini tidak jadi disahkan karena pada saat itu tengah terjadi ketegangan politik antara Indonesia dan Malaysia waktu itu. Kemudian ada ejaan yang keempat atau ejaan yang disempurnakan, dikenal juga dengan yang lebih singkat lagi adalah EYD. Nah, ejaan ini disahkan tahun 1972 untuk menggantikan ejaan Republik atau ejaan Swandi itu. Nah, ejaan ini disahkan oleh Presiden Soeharto. Dan yang sekarang dan terakhir adalah ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan tahun nomor 50 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ejaan ini diresmikan karena dilatar belakangi karena adanya teknologi pengetahuan, pengembangan teknologi, perkembangan pengetahuan dan seni, sehingga pemakaian bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan ejaan-ejaan yang telah ada atau ejaan-ejaan sebelumnya. Baik teman-teman, setelah ini atau berikutnya kita akan menjelaskan atau saya akan menjelaskan tentang tanda baca. Apakah teman-teman sudah tahu tanda baca? Jika teman-teman belum tahu, akan saya jelaskan ya. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara, kata, dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berpengaruh untuk menunjukkan struktur dan organisasi pada suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembicara. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, terus berkembang berdasarkan aspek. Tanda baca adalah suatu yang spesifik yang karenanya tergantung pada penulisnya itu sendiri. Tanda baca di Indonesia terdapat 15. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat. Yang kedua adalah tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan suatu unsur dalam sebuah perincian. Yang ketiga adalah tanda tanya. Tanda seru. Tanda seru ini digunakan untuk menunjukkan sebuah kalimat perintah yang menunjukkan emosi atau perasaan. Dan yang keempat adalah tanda seru. Tanda yang digunakan
satu dan lainnya. Jadi tanda tanya ini berfungsi untuk mengakhiri sebuah kalimat yang menggunakan sebuah pertanyaan. Yang bagaimana tanda titik? Tanda titik dua. Tanda titik dua adalah tanda yang digunakan untuk memisahkan sebuah rincian dan digunakan pada naskah dalam untuk memisahkan antara nama dan dialog. Yang keenam ada tanda titik koma. Tanda ini digunakan sebagai kata ganti penghubung. Biasanya seringkali digunakan untuk memisahkan antara kalimat setara yang satu dengan yang lainnya. Yang ketujuh adalah tanda hubung. Tanda hubung di sini untuk menghubungkan atau memisahkan kata. Kemudian yang kedelapan ada yang ini yaitu tanda pisah. Hanya bedanya lebih panjang sedikit tanda pisah ini. Nah, tanda pisah ini adalah tanda yang digunakan untuk memberikan penjelasan di luar kalimat. Dan yang kesembilan adalah tanda elipsis. Elipsis ini adalah tanda ketiga yang berfungsi sebagai yang berfungsi sebagai atau sering ditemukan di dalam dialog bahwa dialog itu belum selesai atau masih ada terusannya. Kemudian ada tanda 10. Bentuknya ke-10 adalah tanda kurung. Tanda kurung adalah tanda yang digunakan untuk mengambil tanda keterangan. Yang ke-11 ada tanda kurung siku yang digunakan untuk menutup sesuatu. Biasa digunakan untuk mengutip dialog di dalam sebuah naskah cerita. Yang ke-13 ada tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal ini adalah tanda yang digunakan untuk mengutip suatu seperti makna, ungkapan atau terjemahan. Kemudian juga ada tanda petik. Tanda petik adalah tanda yang digunakan untuk mengutip sesuatu biasanya digunakan untuk mengutip dialog di dalam sebuah naskah cerita ini. Kemudian ada tanda garis miring. Garis miring ini biasa digunakan untuk mengganti kata atau. Kemudian dapat ditemukan juga pada nama surat, pada alamat. Nah, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir ada tanda penyikat absolut, yaitu tanda yang dipakai untuk menyikat kata yang hilang dari bagian huruf atau kata atau angka dalam kata-kata tertentu. Setelah kita mempelajari apa itu ejaan dan tanda baca, saya akan menjelaskan lagi tentang cerita fantasi. Tapi saya akan menjelaskan tentang langkah-langkahnya saja. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah rangka yang berisi kisah penuh imajinasi dan khayalan hingga melebihi realita. Jadi dalam teks tersebut menceritakan kisah yang penuh fantasi. Langkah-langkahnya ada 5 teman-teman. Yang pertama menemukan ide penulisan, yang kedua penggalian ide, yang ketiga membuat rangkaian peristiwa atau deret peristiwa, dan yang keempat adalah mengembangkan cerita fantasi, dan yang kelima adalah memberi atau membuat judul yang menarik. Langkah yang pertama menentukan ide penulisan itu kita bisa melihat dari objek nyata atau peristiwa, kemudian diimajinasikan. Seperti misalnya kita melihat komodo. Nah, komodo ini kan sebuah objek. Nah, komodo ini kita imajinasikan, misalkan komodo ini ternyata adalah naga, tapi naganya ini tengah tersegel, jadi wujudnya bukan wujud sebenarnya. Nah, kita bisa buat cerita dengan pengembangan dari objek tersebut. Kemudian kedua adalah penggalian ide. Penggalian ini bisa dari mana teman-teman? Bisa dari buku pengetahuan, terutama buku ilmiah tentang ruang angkasa, tentang hal-hal lain sebagainya. Kenapa saya memberi contoh tentang ruang angkasa? Nah, dari ruang angkasa ini kan banyak sekali seperti meteor, roket, astronot dan lain-lain tuh. Dan dari situ kita bisa menggali ide-idenya. Kita bisa buat misalnya tentang seorang anak yang bercita-cita menjadi astronot, kemudian di luar angkasa sana dia berteman dengan alien seperti itu teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah membuat rangkaian peristiwa atau deret peristiwa. Nah, deret peristiwanya ini kita bisa buat teman-teman. Misalnya yang pertama seperti contoh yang tadi saya bilang ke luar angkasa. Dia membuat roket dulu, kemudian dia terbang. Setelah dia bisa terbang ke luar angkasa, dia membangun kapal induk dan lain sebagainya. Nah, deretnya ini nanti kita kembangkan menjadi cerita fantasi yang sesuai urutan yang keempat atau langkah yang keempat, yaitu mengembangkan cerita fantasi dari deret-deretan yang telah kalian buat. Dan yang kelima adalah pemberian judul yang menarik. Judul ini sangat penting. Kenapa teman-teman? Kenapa demikian? Karena judul ini artinya akan mempengaruhi menarik tidaknya orang
judulnya terlebih dahulu. Jika judulnya sudah menarik, wah mereka akan terbayangkan, wah berarti ceritanya ini bagus, itu sangat menarik untuk dibaca. Kemudian materi saya yang terakhir adalah memvariasikan teks cerita fantasi. Bagaimana cara memvariasikan teks cerita fantasi? Dalam ini cukup 3 langkah saja. Yang pertama, menambahkan konflik dalam cerita. Yang kedua, menambahkan keajaiban dalam cerita. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah menambahkan hal-hal yang aneh dalam cerita. Menambahkan konflik dalam cerita, misalnya saya ambil contoh dari cerita saya yang sebelum tadi yang astronot itu. Misalnya ternyata di sana tuh dia sama temannya, ternyata temannya ini pengkhianat. Nah, dari pengkhianatannya ini dibuatlah konflik yang begitu menarik sehingga menjadi variasi yang baru dari teks yang sebelumnya. Kemudian dari poin yang kedua, menambahkan keajaiban dalam cerita. Nah, keajaiban ini kan yang seperti yang tidak masuk akal gitu. Jadi bisa saja kita tambahkan kayak hewan-hewan aneh atau tadi yang saya bilang alien-alien dan teman-temannya, seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir adalah menambahkan hal-hal yang aneh dalam cerita. Poin yang terakhir ini mirip dengan poin yang kedua. Hal aneh biasanya berkaitan dengan keajaiban. Seperti itu teman-teman. Secara sederhana saya hanya menjelaskan secara singkatnya saja karena terkendala waktu teman-teman. Ya, bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah paham tentang materi saya atau yang saya berikan tadi? Baik, kita ulangi. Yang pertama kita menjelaskan tentang ejaan, kemudian tentang tanda baca, lalu cerita fantasi dan langkah-langkahnya serta memvariasikan teks cerita fantasi. Baik, jika teman-teman sudah paham, maka dari itu saya akhiri saja materi yang hari ini. Ya, jika ada yang ingin bertanya bisa ditanyakan. Jika tidak, baik, maka saya tutup saja pelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.